Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Berjumpa kembali dengan kami tentunya di channel Seneng Sinau yang selalu berbagi mengenai informasi yang belum kita ketahui. Untuk itu jangan lupa klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan tanda lonceng. Semoga di dalam kegiatan teman-teman semua selalu diberikan kemudahan, kelancaran, serta kesehatan. Tahukah kamu mengenai membidik sejarah senapan? Sejak zaman prasejarah, manusia sudah memikirkan mengenai senjata yang mampu mematikan sasaran dari jarak jauh. Setelah panah dinilai ketinggalan zaman, senapan pun dikembangkan. Penemuan bubuk mesiu dan proyektil mendorong perubahan senapan dari zaman ke zaman. Senapan kopa atau bisa disebut arquebus kali pertama digunakan di Spanyol. Pengisian peluru yang cukup memakan waktu dilakukan dari moncong senapan. Pemicunya seutas tali sumbu api yang dikaitkan pada logam berbentuk es yang jika digerakkan akan menyentuh cawan mesiu lalu melontarkan peluru. Arquebus tak cocok dalam cuaca basah, akurasinya buruk, jangkauan tembaknya kurang dari 200 meter. Namun dalam perang Cerignola sekira 1500-an, pasukan Spanyol yang membawa 1000 penembak arquebus mampu memukul mundur pasukan Perancis. Asal-usul pistol pada tahun 1600-an, senapan lonta atau biasa disebut musket menggunakan batu api, bahan yang mengandung besi dan belerang sebagai pengganti sumber api. Ketika pemicu ditekan akan menggerakkan roda gerigi di bawah cawan mesiu, menimbulkan bunga api yang membakar bubuk mesiu, lalu melontarkan peluru keluar lewat laras. Dibandingkan arquebus, musket lebih akurat, daya jangkau lebih jauh dan daya tembus pelurunya lebih baik. Hingga pertengahan abad ke-16, pasukan infanteri Spanyol menjadi semakin kuat dengan menggunakan musket. Namun, pengguna musket masih dilindungi barisan pembawa tombak yang disebut pikemen ketika mereka sedang mengisi peluru. Kemudian pada tahun 1700-an, Inggris memproduksi massal senapan yang disebut Brown Bess. Senapan ini menggunakan mekanisme flintlock, yaitu menggunakan batu api untuk memetik percikan di dalam cawan mesiu. Pengisian amunisi masih melalui ujung laras, dibantu semacam besi yang disebut ramrod. Jangkauan tembaknya mencapai 180 meter. Lalu pada periode yang sama di Jepang berkembang senapan laras panjang yang disebut tepo. Tepo mendapat pengaruh Portugis, masih menggunakan mekanisme matchlock, yaitu gerakan mematuk dari tangkai berbentuk es ke cawan berisi mesiu. Kemudian pada tahun 1800 sampai 1880, senapan pada masa ini telah meninggalkan mekanisme flintlock, digantikan caplock yang dikembangkan dan dipatenkan Alexander John Force pada tanggal 11 April 1807. Lalu dalam Perang Sipil Amerika 1861 sampai 1865, pasukan dari kelompok Uni membeli 80.000 pucuk senapan karabin rancangan Churchian Swords untuk pasukan kavaleri mereka. Senapan ini menjadi andalan pasukan berkuda karena pengisian amunisi lewat belakang laras atau breech loader sehingga lebih mudah. Belatuknya berbentuk topi untuk menyalakan bubuk mesiu. Bahan merkuri fulminate yang bersifat eksplosif dipakai menggantikan batu api. Lalu pada tahun 1920, mekanisme revolver sebagai penggali caplock dalam pembuatan pistol mempengaruhi perkembangan senapan. Kemudian senapan bisa melakukan serentetan tembakan yang merupakan hasil uji coba Rudolf Schmidt pada 1889.
Smith mengadopsi model kokang pada senapan yang dikembangkan von Reich dan Peter Paul Mauser, serta menambahkan kotak peluru yang bisa memuat 12 peluru sekaligus. Lalu pada tahun 1921 sampai 1960, dalam 2 kali perang dunia, senapan laras panjang menemukan kesempurnaannya. Pengisi peluru otomatis pada tahun 1940-an, Uni Soviet mengembangkan Tokarev SVT-40, sementara Amerika mengembangkan M1 karbin. Buatan Amerika memiliki kotak peluru dengan kapasitas lebih banyak, namun bikinan Soviet lebih ringan di tenteng. Yang paling fenomenal adalah AK-4 atau yang dirancang Mikhail Kalashnikov, komandan pasukan tank Uni Soviet. Penggunaannya menyebar di berbagai negara. AK-47 memiliki kekuatan tembak yang besar, ditambah kaliber peluru yang besar pula, 7,62 mm. AK-47 bisa memuntahkan 600 peluru per menit dengan kecepatan 1700 m/s. Namun tenaga besar ini berakibat pada akurasi yang buruk karena hentakan ke belakang ketika menembak juga besar. Kemudian pada tahun 1960 sampai 2000, Israel memproduksi senapan serbu Galil tahun 1974 dengan mengadopsi prinsip AK-47 dan hampir mirip model finish Valmet M62 bikinan Finlandia. Amerika memiliki M16 yang dirancang Eugene Stoner dan kali pertama diuji di Plagan, Vietnam tahun 1975. Yang terbaru, Inggris memproduksi SA-80 tahun 1985. SA-80 menggunakan peluru kaliber NATO 56x45 mm dengan kapasitas magasin 30 peluru dan berat senapan kurang dari 5 kg. SA-80 juga dilengkapi teleskop susat yang membuat senjata lebih akurat. SA-80 menjadi pegangan utama pasukan Inggris di medan Irlandia Utara, Perang Teluk, Kosovo, dan Irak. Terima kasih pemirsa semuanya, inilah yang kami bagikan. Semoga menambah informasi dan menambah wawasan kita semua ya. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan tanda lonceng. Terima kasih, sampai jumpa.